Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh Bapak, tapi Allah saking itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimah lillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di sarang juga ngajar tauhid, dulu saya ngajar kubral yakinian di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk Dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapannya, memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik nginap di masjid, karena ya ada tariknya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya tidak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, orang musyrik oleh nginap di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih nanti goblok atau liberal? Apa milih aja jelas? Nggak milih aja, ngaco aja. 01, 02, apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib, ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefekti sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa kalau namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan, terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Oh ya gendeng sarapin. Orang sati patah ini orang gendeng, seberno yang mau mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya enggak apa-apa, yang menciptakan enggak saya, enggak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, enggak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor Allah langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa ya, memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun amin tahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasihan. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada?
Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, yang dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, bisa aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ada wali-wali. Iman ini Allah taklid, jaluk aneh-aneh. Yuk bojo ayu, suka jabatan. Bila Allah secara hujah aja nggak pernah, sudah minta. Makanya kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Kalau jaluk pengiran agak-agak wisen, coba kamu bela Tuhan itu pernah bela apa? Bela Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan deh. Syukur-syukur stres deh. Dugaan saya setan saya gue pingsan kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal dulu TV atau tinggal dulu dangdutan. Ya kalau kepeksa ya apa-apa, kelasem aja. Saya ada menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, misalnya sebagai ulama, atau sebagai manusia, atau sebagai orang awam, atau sebagai siapa saja. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling darmo, kan pusing setan kan ngenteni. Weh, ngenteni baru anggeling darmo. Bariku aku lesu mangan mie. Bermangan mie waret turu kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan nggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Tinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu sentani santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir, rojim itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut akal. Daripada kamu nggak saling Imam Ghazali, tinggal saja dulu tadi dulu sinetron, itu yang lucu aja, itu sih lucu-lucu. Dulu apa mencari Tuhan, saya aneh-aneh, saya mau goblok-goblok, saya lucu-lucu, saya perane wong apa? Saya sering diprotes saya, Gus Salim jenengan, gue sering dulu sinetron, saya ono dialog wong goblok-goblok, wong goblok itu menarik, cara gue. Kalah ya, cara pandang itu di luar dugaan saya, karena wong berkali-kali itu kalah wong goblok, itu makanya. Ini tak cerita nih, beberapa kali jadi Gus Wak cerdas, berkali-kali kalau yang goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senangnya rumah sapi wedhus. Menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak buat itu kok mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku dong cuk mondok apa goblok Gus. Wong jaluk kok sepeda motor, jaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak?
jenenge dunya iku Gus, sing lahirno dunya kok sapi ndek anak, wedhus ndek anak jenenge dunya. Di mana-mana jenenge dunya sing lahirno dunya. Iki dunya kok mangan dunya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Batin berarti kabeh iki goblok perkarane. Tuku dunya sing ngentekno dunya. Cara dene dunya iku sing lahirno dunya. Batin pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu, saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno dunia kok mangan dunia ku goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena di lalu dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja, karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan, loh Gus mau kalah kan? Singkat cerita dia bersikeras nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia itu sing lahir no dunia nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya, kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya, yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an, di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Sebanyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil arab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil arab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Bedawi bima araf tarubak. Kowe kok iman be Allah iku bima araf tarubak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular habis liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana tracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zuri hadal arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada? Ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mereka ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika, saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 udah sampai 2, mau udah mau ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu kan ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500 ribu kan? Sekarang kalau 100 ribu, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud?
Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? Nol. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah, pasti pertanyaan Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta, Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amuhuliku min ghairi syai'in. Mananya saya di sini, mananya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balik malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantik yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibn Ili surkhalla ali abluhul asbab samawati fa'atoli ila ilahi. Musa, Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa, ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan yang pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, payah ya nggak piramida nginceng pangeran tetep ra ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Mau itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan, karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman, macam gendeng Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, cek iso diguncang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu jarawan. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silakan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran itu gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kamu kembali ke Tuhan kamu dulu, bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu, bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka mulang, karena takut
Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak kue pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodo mokal mungkin, sanggup aja rodo mungkin. Pemenang nak sing ndi kan yo, biasanya hasut tuh ndi. Oh itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi iki monggo, sing tetep goblok ya. Monggo, supaya Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu Quran atau royal ditambah parah lagi. Nah aku nggak pakai logika kelas, pakai logika selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Seorang lagi, makanya saya minta ya, surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swargo. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak, dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Tarawih arang-arang gue jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan Pak. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fikul ya sanatin. Apa fikuli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran, dan nuzul Quran itu bisa aja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah kamu kan pemalas, ikut yang partai 21, 23, karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng ya. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar anak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit.